4 sampai 5 M miliar Iya. masuk kantong atau gaji anggota dewan. Kalau fraksinya kemudian bungkam atau pura-pura tidak tahu, tutup mata, tutup telinga, untuk beban tugas yang seperti apa? Nah, kalau di DPR punya nggak sih dia KPI macam begitu? Kayak performance indikator. Siapa yang mau bikin? Ingat saya waktu rame-rame Krisdayanti ribut-ribut soal dia buka gaji anggota DPR itu, ingat gua mohon dikoreksi kalau salah nih. Mungkin rata-rata take home pay satu anggota dewan di angka kisaran 120-an sampai 130-an juta Per bulan. per bulan. Tidak termasuk reses yang sekitar 450-an juta setahun 5 kali ya kalau nggak salah ya? 4 atau Iya, 5 kali. 5 kali. Berarti kalau 400 juta dikali 5, 2 M dari situ. Gaji 1,3 dikali 12 berarti dapat sekitar 1,5 M. Iya, bisa lebih. Bisa lebih. Hampir 2. Hampir 2 juga. Katakan 2 tambah 2 jadi 4 lah ya. Belum kunjungan kerja ke luar negeri. Ya jelek-jelek apes-apes 4 sampai 5 M miliar. Iya. Masuk kantong atau gaji anggota dewan. Iya. Oke, sepakat itu ya. Take home pay ya. Untuk take home pay-nya. Pertanyaan tadi yang lu bilang tadi soal kinerja kan berarti publik mempertanyakan soal kinerja DPR yang dianggap lemah. Padahal kan kita bego-begoan orang Indonesia nih. Lu punya tukang kebun lu sudah digaji rendah, dikasih jam waktu kerja, ya kan? Lalu ketika lu bayar dia tawar-menawar gaji, misalnya, Pak tukang kebun mau dibayar berapa? 2.500.000, kerjanya apa? Lu memperhitungkan kan, dia digaji 2.500.000 misalnya, untuk beban tugas yang seperti apa? Nah, kalau di DPR punya nggak sih dia KPI macam begitu? Kayak performance indikator. Siapa yang mau bikin? Siapa yang mau bikin? Ya, maksudnya begini. 575 anggota DPR itu semua setara. Dipilih oleh rakyat. Siapa yang mau bikin? Sekwan nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa bikin satu-satunya adalah fraksi. Oke. Fraksi ya. Fraksi yang dia perpanjangan partai politik di parlemen. Yang bisa bikin itu seharusnya fraksi untuk mengukur kinerja anggotanya. Periode-periode yang lalu itu ada tradisi yang baik. Meskipun tradisi ini tampaknya nggak terlalu direspon dengan baik ya. Setiap akhir periode, harusnya setiap tahun ya. Ada beberapa fraksi itu membuat laporan kinerja anggotanya, meskipun masih minim, tapi paling tidak publik itu tahu, misalnya soal berita-berita di media, soal pendapat fraksinya ketika persidangan RU atau apa, itu ada. Nah, tradisi ini yang seharusnya dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di DPR, oleh fraksi. Karena yang bisa mencat atau mem-PAW anggota DPR itu cuma fraksi. Oke, BKD misalnya, Mahkamah Kehormatan Dewan, ketika ada anggota DPR diadukan etik, diputus oleh MKD, itu MKD pun mengirimkannya ke pimpinan dan ketua fraksi untuk ditindaklanjuti soal sanksinya. Ada yang sanksi berat, ada yang sanksi sedang, ada yang sanksi ringan, kan begitu. Jadi yang sebetulnya yang punya otoritas untuk mengatur perilaku anggota DPR atau mengontrol anggota DPR itu ya fraksi, begitu. Nah, siapa yang Nah, fraksi ini jadi bukan organ negara gitu. Jadi begini, artinya lu mau bilang sampai hari ini baik di DPRD tingkat pusat sampai ke tingkat daerah tidak ada aturan baku mengenai absensi. Ya, artinya kan lu tadi bilang diserahkan semua ke fraksi dong. Ya. Artinya tidak ada KPI yang menentukan itu.
Satu, tidak ada KPI juga yang menentukan misalnya mereka harus bikin berapa undang-undang, nggak ada. Nggak ada. Sedapat-dapatnya aja gitu. Ya. Kalau 1 tahun cuma dapat 1 dari 40 atau dari 20 ya segitu ya harus diterima publik gitu ya. Iya. Terus kemudian apalagi tidak ada pokoknya indikator mereka bekerja atau berapa kali RDP, harus berapa rapat dengar pendapat, berapa kali mereka harus meeting gitu, itu nggak ada sama sekali Nggak ada. KPI aja terkait dengan hal itu. Ya, ada Berarti beberapa. enak ya, Via? Jadi Ada. anggota dewan ya? Iya. Jadi ada beberapa dari yang Bang Diki sampaikan tadi, ada beberapa yang itu sudah ditarik di tata tertib DPR ya. Misalnya kalau nggak hadir harus izin atau atas izin dari ketua fraksi. Jadi harus ada surat dari ketua fraksi kayak. Artinya, tapi kan kalau tadi kembali ke persoalan tadi, kalaupun mereka melanggar, persoalan dikembalikan lagi kepada fraksinya. Iya betul. Bukan misalnya ke sekwan atau ke pihak lain, karena nggak ada pihak lain. Enggak. Kalau fraksinya kemudian bungkam atau pura-pura tidak tahu, tutup mata, tutup telinga. Tapi ya itu kebijakan fraksi ya, itu kebijakan fraksi. Tapi rata-rata ya fraksi selalu memperhitungkan inilah ya, yang tadi soal persepsi publik, memperhitungkan di antara fraksi-fraksi yang lain kan begitu. Ya kayak beberapa misalnya pimpinan DPR itu kan yang dulu itu kayak Setia Novanto ketangkep KPK kemudian diganti kan, dan itu fraksi, itu jatahnya fraksi Golkar gitu, yang ganti ya fraksi gitu ya. Artinya kan yang membuat keputusan publik di DPR setuju atau tidak setuju terhadap satu pasal atau tidak itu sebetulnya